Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, serta ada juga dari sekolah lain yang OTW seperti itu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yunita Sari, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Pada saat ini kami ditugasi oleh Kementerian Pendidikan untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah ke sekolah masing-masing khususnya, dan ke sekolah lain mengimbas. Tapi berhubung di sekolah kita sebagian besar Bapak Ibu guru sedang di luar provinsi, maka diupayakan dengan Zoom meeting saja karena tidak memungkinkan untuk tatap muka seperti itu. Baik, sebelum saya mempresentasikan apa itu budaya positif, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan yang akan dilaksanakan ke depannya dalam tata kelola SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada room ini, ya, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Yunita sebagai salah satu tugas ya yang diberikan sebagai calon guru penggerak ya, dengan tema membiasakan kebiasaan positif di sekolah ya. Dari temanya ini saya pikir ini sesuatu yang sangat positif, yang sangat baik. Saya pikir semoga dengan munculnya Bu Yunita sebagai guru penggerak nantinya ya akan mampu menjadi akselerator ya, di dalam upaya-upaya kita membangun sekolah kita ini, terutama di dalam menciptakan budaya-budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan materi-materi yang diperoleh Ibu Yunita selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak nantinya menjadi aplikatif dan menjadi sumbangsi positif bagi peningkatan pengelolaan proses pembelajaran di sekolah kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ibu Yunita telah mengikuti kegiatan ini. Tentu kegiatan ini membutuhkan pengorbanan yang banyak, terutama oleh Ibu Yunita. Tenaga dan pikiran tentu sangat banyak terkuras pada kegiatan ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti Ibu Yunita betul-betul mampu bersinergi dengan kita semua di sekolah ini dalam rangka kita sama-sama membangun sekolah kita ini, terutama dalam hal bagaimana menciptakan karakter-karakter positif di semua sivitas akademika yang ada di sini. Sekali lagi selamat Bu Yunita, silahkan dilanjutkan paparannya, dan kepada teman-teman sekalian mohon diikuti dan kita mengambil manfaat dari kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah meskipun program guru penggerak ini sangat menyibukkan, menyita waktu pendidikan 9 bulan yang akan dilalui, tetapi step by step akan kita coba mengaplikasikan apa yang kami dapatkan dari Kementerian Pendidikan untuk diterapkan di sekolah masing-masing, minimal di kelas masing-masing seperti itu. Baik Bapak Ibu, izin share screen.
Ya, inilah yang akan kita pahami bersama. Saya yakin dan percaya secara materi sangat ringan, tetapi aplikasinya begitu sulit sebenarnya. Dan saya yakin bahwa kita semua, Bapak Ibu guru yang senior sudah menguasai penuh secara teoretis tentang budaya positif ini. Saya yakin kita semua memahami seperti itu ya. Saya angkat topi dengan keilmuan Bapak Ibu, tetapi berhubung ini adalah amanah dari Kemendikbud yang harus disampaikan ke sekolah masing-masing, maka izinkan kami menyampaikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Nah, apa sih sebenarnya budaya positif itu? Gitu ya. Apakah budaya-budaya yang selama ini diterapkan di sekolah kurang positif? Gitu. Apakah budaya positif itu penting? Dan terus kenapa harus dilaksanakan budaya positif? Seperti itu. Ya, ada hal yang harus kita ubah, paradigma ya, paradigma pola pikir kita mengubah dari yang lama ke pola yang baru. Mungkin kita menganggap selama ini kita mengelola anak-anak itu mereka di usia yang sama, mereka punya kebutuhan yang sama. Secara realitas mereka memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, siswa itu dengan beragam budaya yang mereka bawa dari provinsi masing-masing, beragam suku yang mereka punya, seperti itu mereka punya kebutuhan yang berbeda. Masuk di sekolah ini tentu dengan cita-cita yang berbeda, apalagi background orang tua yang berbeda, jadi kita juga harus bisa melaksanakan teori kontrol terhadap dunia remaja mereka dengan realitas yang berbeda juga. Tidak bisa kita pukul rata, bahasanya seperti itu ya, tidak bisa kita pukul rata mempersiapkan anak-anak itu dengan pola yang sama. Dalam satu kelas misalnya, ada anak yang berkemampuan rendah, ada anak yang berkemampuan tinggi, ada yang sedang. Dengan cara kita mengajar yang sama, dipukul rata, maka itu akan mempersulit siswa. Maka kita harus bisa memilah mana yang anak punya kemampuan rendah, maka ada dribble seperti itu ya, kita drill lagi pola mengajar kita jangan dipukul rata, sama dengan metode-metode mengajar dengan teman-temannya yang kemampuannya tingkat tinggi seperti itu. Jadi selama ini kita menganggap stimulus respon, maka sekarang kita ubah terhadap teori kontrol. Apa yang kita inginkan, apa yang mereka inginkan, seperti itu. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap orang melihat sekolah kita ini, wah sekolah kita ini dengan image satu-satunya di Pulau Sumatera seperti itu. Orang melihatnya sama. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ada orang yang melihat dari sisi yang berbeda. Maka kita harus menjadikan sekolah ini sesuatu yang berbeda pula. Seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sangat tidak memungkinkan. Ya, sangat tidak memungkinkan. Orang harus sama pemikirannya dengan kita. Selama ini kita menganggap siswa adalah objek, ya. Apa yang kita inginkan siswa harus lakukan, begitu. Maka itu tidak tepat secara teoretis, gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah teori kontrol. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, khususnya dunia remaja. Mereka masih remaja. Makanya ada dalam mengelola pendidikan remaja itu kan pedagogi, ya, pendidikan remaja, bukan andragogi seperti itu. Andragogi itu kan mengajar ala dewasa, tetapi siswa kita masih di usia remaja, maka kita harus bisa mampu gitu ya memahami pandangan mereka terhadap dunia pendidikan versi remaja. Tidak bisa kita analogikan mereka semua level dewasa seperti kita, seperti itu. Ya, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita menganggap perilaku yang mereka lakukan yang buruk seperti itu kita menganggap kesalahan. Maka dalam dunia teori kontrol, dunia pendidikan model baru seperti itu, semua perilaku memiliki tujuan. Maka kita harus bisa mendekatkan diri secara psikologis, ya. Mereka itu maunya seperti apa. Jadi tidak selamanya kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu, yang buruk itu tidak punya penyebab ya. Tentu ada penyebabnya. Tentu ada penyebabnya. Maka kita harus mendekatkan diri kepada mereka secara
teori kontrol, seperti itu. Kemudian stimulus respon yang model lama, orang lain bisa mengontrol kita. Artinya seorang guru menganggap kita bisa mengontrol siswa itu mutlak. Maka di dalam dunia pendidikan model baru, teori kontrol, hanya mereka yang mampu mengontrol diri mereka sendiri, begitu. Ya, ajarkan mereka apa yang harus mereka kontrol, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang dilarang dilakukan. Ajarkan mereka. Jangan kita menganggap mereka objek harus kita yang kontrol. Tidak, ajarkan mereka bisa mengontrol diri sendiri dalam menata kehidupan kependidikannya, belajar selama di asrama, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ini timbal baliknya ya. Kita menganggap kita bisa mengontrol mereka, mereka menganggap mereka akan dikontrol oleh kita. Itu yang saling timbal balik seperti itu ya. Ajarkan setiap orang bisa mengontrol diri masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita mengajarkan kepada siswa untuk menaati aturan dan peraturan misalnya, ketika mereka salah, maka kita harus memaksakan pasal 1 harus begini, pasal 2 harus begini. Nah, itu pemaksaan. Jadi kita harus ajak mereka kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya mungkin saja ada yang mereka inginkan, cara belajar di kelas itu versi gimana. Jadi jangan mutlak guru yang hanya menuang air. Kita menganggap siswa itu hanya gelas kosong yang harus menerima air saja. Tidak, seperti itu ya. Kita harus bisa berkolaborasi dengan siswa, menciptakan pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Ya, di dalam kelas kecil maupun di dalam sekolah ini secara umum seperti itu. Jadi jangan menganggap guru adalah yang paling baik dalam pengajaran. Mungkin saja mereka butuh sesuatu yang baru dan tidak tertutup kemungkinan mereka punya ilmu-ilmu yang lebih teenager ya, lebih remaja, lebih milenial. Bu, cara mengajar seperti ini gitu kan. Bu, enaknya belajar kita seperti ini. Jadi tidak salah kita menanyakan kepada siswa itu model belajar seperti apa yang kalian inginkan. Selagi kita bisa memahami koridor mereka dan mereka bisa mengikuti koridor-koridor pembelajaran yang tidak melanggar tata krama, misalnya tata aturan, kita boleh saja berkolaborasi dalam pengajaran seperti itu. Nah, selanjutnya, stimulus respon yang lama itu model berpikir menang atau kalah. Ya, kita menganggap siswa harus rebutan nilai, harus begini, harus begitu, harus rebutan juara. Tidak. Maka di dalam teori dunia model baru ada teori kontrol, bahwa semua punya kemenangan di setiap pelajaran. Anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda. Ada anak-anak yang jago matematika, tapi tidak suka bahasa Inggris. Ada anak-anak yang jago bicara, speech English-nya bagus, kemudian retorika berbahasanya bagus, tetapi tidak pandai mengaji misalnya. Ada anak-anak yang dia jago menggambar, tetapi kalau diajak bicara nggak nyambung. Nah, setiap anak punya kelebihan masing-masing. Kita ajarkan kepada anak, ayo menangkan kemampuan kamu masing-masing. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang seperti itu. Di dalam mencari penilaian dari guru masing-masing, tidak ada kalah dan menang. Tetapi mereka harus memenangkan kemampuan mereka masing-masing di pelajaran tertentu. Maka mereka harus bisa mampu mengeksplor kemampuan mereka terhadap satu bidang yang mereka kuasai. Tidak bisa kita paksakan dari 17 pelajaran, misalnya di kelas 1 SMK ya, 17 pelajaran, siswa itu harus menguasai penuh semua 17 pelajaran itu dengan excellent gitu, dengan sangat baik. Tidak, pasti mereka punya satu pelajaran yang paling mereka suka, yang bisa mereka eksplor menjadi satu kemenangan pribadi bagi mereka. Ya, jadi tidak bisa kita pukul rata. Anak harus jago matematika, jago bahasa Inggris, jago hitung-hitungan yang lain begitu, jago seni musik gitu. Tidak, tetapi kita harus arahkan. Mungkin kita yang Muslim bisa kita arahkan dunia akhiratnya setidaknya sama seperti itu ya. Tapi kalau dunianya saja tidak perlu kita paksakan mereka harus menguasai semua
dengan maksimal. Mereka harus mampu mengeksplor keminatan mereka masing-masing, seperti itu. Baik, ini perubahan paradigma yang diinginkan pemerintah terhadap pola kita sebagai guru dalam menjalankan pendidikan ke depan. Tidak lagi stimulus respon, tetapi teori kontrol dunia, seperti itu. Baik, kita SMK Kehutanan khususnya ketika mendengar kata disiplin, sekolah kita, wah sebenarnya dilihat orang seperti disiplin sekali sekolah kita. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, gitu ya? Apakah yang selama ini kita melihat aturan-aturan yang siswa lakukan itu sudah sangat disiplin, atau malah kita sebagai guru belum sama sekali menjalankan kedisiplinan itu, begitu? Nah, ini dia konsep disiplin positif dan motivasi, gitu ya. Disiplin positif dan motivasi. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid menurut Bapak Ibu? Apakah gurunya, atau kepala sekolahnya, atau orang tuanya, atau murid itu sendiri? Ada yang menganggap guru yang bisa mendisiplinkan muridnya tentu punya alasan tertentu. Kepala sekolah bisa mendisiplinkan muridnya tentu juga punya alasan tertentu. Atau pendidikan dari rumahnya, gitu ya, dari orang tuanya, bagaimana mendidik anaknya di rumah dan terbawa-bawa sampai di sekolah disiplinnya, itu juga punya alasan tertentu. Atau bahkan murid itu sendiri yang sudah terbiasa disiplin, yang bisa mendisiplinkan diri sendiri, juga punya alasan tertentu. Motivasi apa yang mereka punya, seperti itu. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu, kenapa siswa kita disiplin? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin ada beberapa guru gitu, memberikan hukuman jika mereka tidak disiplin. Maka anak-anak dengan keterpaksaannya mungkin, atau memang panggilan jiwanya mengikuti semua aturan yang kita berikan, hanya takut dengan hukuman. Hanya takut dengan hukuman. Maka tak pelak ketika mereka pulang kampungnya, ada anak-anak yang tidak sholat. Di sini ya, di sekolah kita misalnya sholat di absen, segala macam di absen, karena takut dihukum. Tetapi ketika online kita rasakan, saya sendiri sudah beberapa orang saya coba ini gitu ya, coba dekati siswa itu, bahkan ada yang tidak pernah sholat subuh gitu. Begitu di asrama mereka sangat rapi, sangat rapi. Jadi motivasi pertama mereka itu disiplin, hanya takut hukuman gitu, hanya takut hukuman. Itu yang pertama. Nah, ini yang ingin kita perbaiki. Jangan sekedar takut hukuman, tetapi mereka harus mampu mengontrol diri mereka sendiri ke depan, tidak sekedar karena hukuman, tetapi anywhere and anytime gitu ya, setiap tempat, setiap waktu mereka bisa mengontrol diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi ada anak-anak kita ini, Bapak Ibu, yang disiplin cuma ingin dapat imbalan berupa nilai mungkin ya, berupa nilai atau penghargaan dari gurunya, apresiasi dari gurunya, seperti itu. Nah, ada juga seperti itu. Disiplin belajar supaya targetnya adalah juara. Jadi saya temui ada anak saya ketika diminta jadi panitia MOS kemarin begitu, dia mundur, Bu, saya tidak siap mundur. Padahal saya yakin dia anak pintar dan juara kelas di kelas saya, begitu ya. Tapi dia mundur, tidak mau menjadi panmos, alasannya, Bu, nanti kalau saya ketinggalan pelajaran 2 minggu, saya nggak bisa lagi, Bu, juara 1, karena dia juara 1 di kelas saya. Jadi anak-anak itu disiplin belajar karena ingin mendapatkan imbalan berupa nilai, seperti itu. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, ada motivasi siswa itu menjadi disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling baik kita terapkan. Jadi kita harus yakinkan kepada mereka, mereka maunya apa, bagaimana cara mencapainya, seperti itu. Jangan hanya dengan aturan-aturan yang ada, mereka takut hukuman, hanya takut dengan hanya takut dihukum guru, mungkin dihukum
orang tua seperti itu sehingga disiplin, tidak ya. Jadi yang paling baik, motivasi yang paling baik adalah motivasi yang ketiga. Bagaimana mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi membuat keyakinan pada diri sendiri, pada diri siswa itu tugas yang paling berat bagi kita, Bapak Ibu. Mungkin kalau membuat aturan secara hukum yang ada sanksi-sanksinya, kita bisa saja membuat peraturan di kelas, siapa terlambat begitu ya, siapa terlambat ada sanksinya, siapa nilainya rendah ada sanksinya, seperti itu. Itu sangat mudah, 1 dan 2 sangat mudah. Jadi yang 3 ini bagaimana? Tentu tidak hitungan minggu, tidak hitungan bulan. Mungkin bertahun-tahun kita akan menemukan jati diri siswa itu benar-benar bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Karena mereka tahu bagaimana menghargai diri sendiri, menghargai jerih payah orang tua misalnya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tugas berat sebenarnya, makanya diminta pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana mengubah jiwa siswa bisa disiplin tanpa iming-iming angka nilai atau tanpa menakuti hukuman. Sehingga ketika mereka keluar asrama, mereka sudah as usual, biasa saja seperti itu. Tidak harus ada sanksi dari gurunya, bangun subuh, sholat subuh bukan hanya karena di absen di masjid, tidak. Tetapi ada panggilan jiwa, itu yang ingin kita tanamkan ke siswa kita. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan yang digembar-gemborkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan adalah Merdeka Belajar. 2022 ada kurikulum prototipe yang baru dengan metode Merdeka Belajar. Apa sih sebenarnya Merdeka Belajar? Apakah belajar sesukanya, semerdekanya? Tidak. Ya, Merdeka Belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah murid yang memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari diri sendiri, yang memiliki motivasi internal. Jadi merdeka bukan bebas keinginan murid mau belajar atau tidak, atau bebas guru mau mengajar atau tidak, tetapi mereka memerdekakan. Ingat filosofis merdeka ya, filosofis merdeka seperti Indonesia merdeka. Kita tidak ingin dijajah lagi. Kita tidak ingin negara kita dikuasai orang lain lagi. Kita tidak ingin apa yang kita miliki diambil oleh orang lain lagi. Jadi merdeka itu seperti itu. Jangan sampai cara mengajar kita dijajah oleh seseorang yang lain. Kita punya cara belajar yang sendiri, tidak harus disuruh, gitu ya. Jadi kalau penjajah dulu kan buat rel kereta api, misalnya dari Anyer ke Panarukan seperti itu kan karena disuruh penjajah, maka Indonesia buat Romusa dulu kan, ikut Romusa buat rel kereta api. Itu kan karena dipaksa. Kenapa tidak ada yang inisiatif misalnya? Nah, Merdeka Belajar yang diinginkan Kementerian Pendidikan adalah inisiatif internal dari siswa itu. Merdeka, dia harus mau belajar kapan saja dan di mana saja. Tidak harus diintervensi gurunya, harus belajar A, harus belajar B. Jadi mereka punya motivasi tertentu apa yang mereka inginkan. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantara pemikirannya Merdeka Iku Jarwarda dan Nora Mung Lepase gitu ya, bahasa Jawa, Indonesianya seperti ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, itu Merdeka Belajar. Bagaimana kita menanamkan kepada siswa mereka butuhnya apa, mereka maunya apa. Mengapa sampai jauh-jauh merantau ke Provinsi Riau dari 10 provinsi lain, seperti itu, dari 9 provinsi lain, kalau hanya cuma untuk disuruh-suruh. Ya, itu dari pihak eksternal. Ya. Merdeka Belajar yang diinginkan Kementerian Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana siswa punya internalisasi niat ingin belajar seperti itu. Nah, ini dia budaya positif yang dimaksud. Jadi dari peraturan kelas, ya, kita buat peraturan kelas, ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kenapa kita membuat peraturan tidak boleh terlambat misalnya, tidak boleh terlambat. Itu kan hanya sekedar peraturan. Tetapi
kita naikkan levelnya menjadi keyakinan kelas bahwa kalau terlambat akan mengganggu jam belajar yang sudah berjalan, akan mengurangi jam belajar yang mepet ini, apalagi semester 2 ya, semester 6 kelas 3 ini belajarnya sangat banyak pelajaran dengan jam yang sedikit-sedikit. Ada yang cuma 1 jam, ada yang cuma 2 jam gitu. Seandainya siswa itu terlambat, maka berkuranglah jam yang sedikit-sedikit tadi. Maka diberikan kepada siswa tidak boleh terlambat karena yakinlah akan mengganggu perjalanan pembelajaran ke depan. Maka mereka tidak hanya terlambat karena takut dihukum, tetapi takut berkurang jam belajarnya. Sulit, pasti sulit Bapak Ibu. Dan sangat sedikit kita melihat siswa yang niat positifnya itu belajar terlambat, takut terlambat karena takut berkurang jam. Rata-rata mereka takut dihukum. Ya, kalau saya sendiri, saya kadang lomba lari sama siswa. Keluar saya hukum seperti itu. Ya, seperti itu. Sangat sulit kita meyakinkan siswa. Sangat sulit. Makanya pelan-pelan untuk membuat budaya positif yang berasal dari internal mereka sangat sulit. Tetapi mau tidak mau kita harus mengarah kepada budaya positif itu. Tidak harus dengan hukum terus seperti itu. Kita harus bisa meyakinkan kepada siswa kalau mereka punya budaya positif dari internal pribadi mereka akan lebih nyaman dalam melaksanakan pembelajaran itu. Nah, dari keyakinan kelas itulah menjadi lingkungan yang positif. Ya, dari lingkungan positif. Mungkin dari satu kelas kecil bisa kita tata, satu kelas kecil bisa kita tata, lama-lama menjadi lingkungan yang positif, lingkungan pembelajaran yang positif. Akhirnya dalam satu sekolah bisa menjadi budaya positif. Nah, apakah selama ini sekolah kita tidak budaya positif? Sangat positif, saya rasa sangat positif, tetapi kebanyakan masih karena takut kena hukuman. Belum merasakan internal panggilan jiwa siswa. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara yang dimasukkan, yang dizahirkan ke dalam di Kementerian Pendidikan di dalam program guru penggerak ini. Seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas tadi. Setiap pengendara motor harus menggunakan helm. Ya, kalau dia sekedar peraturan, siswa yang tidak punya SIM tidak boleh mengendarai motor, atau pengendara motor yang sudah punya SIM harus menggunakan helm. Itu sekedar peraturan. Tetapi bagaimana membuat keyakinan kelas? Yakinlah helm itu punya fungsi, punya peran. Kalau tidak pakai helm, efeknya seperti ini. Efek yang kita ajarkan kepada siswa. Ya, itu membuat mengubah dari peraturan menjadi keyakinan. Oke. Nah, ini dari Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhannya bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Siswa itu anak remaja yang lepas dari ketiak ibunya, begitu ya. Maka ketika masuk ke SMK ini, yakinlah mereka juga butuh cinta dan kasih sayang. Ya, mereka butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian mereka juga butuh kesenangan, mereka butuh juga kebebasan, dan mereka harus juga memiliki penguasaan. Maka kelima kebutuhan dasar ini harus kita kemas dengan baik, seperti itu. Bagaimana supaya siswa bisa menjalankan budaya positif tanpa keluar dari koridor-koridor yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol yang diharapkan pemerintah yang dikuasai oleh guru-guru. Yang paling baik itu adalah di manajer. 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum. Ada guru yang suka menghukum. Ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi lebih baik tidak. Ya. Kemudian ada guru yang pembuat orang merasa bersalah. Ya. Guru mengontrol sikap positif siswa agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti itu dengan membuat orang merasa bersalah. Ada guru yang
bisa menjadi teman. Ada guru yang bisa menjadi teman, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai monitor atau pemantau, dan ada guru yang mampu menjadi manajer. Kelima ini tidak bisa dilaksanakan bersamaan, tetapi bisa dilaksanakan satu atau dua. Ya, kita bisa menjadi teman siswa, tetapi juga kita harus bisa memanajerial mereka. Jangan terlalu akrab tanpa kita kontrol lagi. Makanya 5 posisi kontrol itu fungsinya. Mungkin di dalam manajerial ada hukuman, mungkin di dalam memantau kita harus membuat orang merasa bersalah, jadi tidak dilaksanakan kelima-limanya bersamaan. Mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa bersamaan, seperti itu. Yang paling baik adalah guru harus mampu menjadi manajer bagi siswa-siswanya, harus mampu menjadi pemimpin. Ketika anak sudah lepas kontrol misalnya, maka kita harus luruskan kembali begitu. Jangan dibiarkan mereka dalam keadaan salah dan merasa bersalah terus-menerus. Gitu. Ya, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu cara menyelesaikan masalah. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu cara menyelesaikan masalah, tidak dengan hukuman, tetapi mengajarkan mereka seperti ini. Ya, ini segitiga restitusi itu. Ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika siswa punya kesalahan, seperti itu ya, ketika siswa melakukan kesalahan, maka tidak serta-merta kita langsung memberikan hukuman. Tetapi kita harus mencoba memvalidasi tindakan yang salah dulu. Benarkah mereka lakukan? Makanya ada istilah BAP ya kalau kita di PAMSIS seperti itu. Ada validasi tindakan kesalahan. Jangan langsung memberikan hukuman. Nah, kemudian kita stabilkan dulu identitas mereka. Mereka melakukan kesalahan itu dalam posisi apa, kita memberikan keputusan dalam posisi apa, jadi menstabilkan identitas. Baru kita menanyakan keyakinan. Mereka maunya apa? Maunya yang bagaimana? Seperti itu. Kenapa melakukan hal-hal seperti itu? Jadi ini langkah-langkah menyelesaikan masalah dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Membangun budaya positif tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, yakinlah membangun budaya positif itu sangat-sangat diperlukan, tetapi harus dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Optimis, insya Allah akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Jika tidak bisa 1 bulan, tidak bisa 1 tahun, mungkin 2-3 tahun, mungkin bahkan 5-10 tahun membuat mereka menyadarkan diri bagaimana menimbulkan, memunculkan internalisasi budaya positif di dalam diri mereka sendiri, seperti itu. Baik, demikian sosialisasi ini mungkin kalau ada yang salah itu berasal dari saya, kalau ada yang benar mungkin semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Terima kasih sudah bergabung di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu Bapak Ibu. Insya Allah kita bernilai ibadah. Insya Allah bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yunita. Boleh keluar ini? Iya, izin ya.